Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Irawan dari S1 Prodi Manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan judul Analisis Penerapan Standar dan Strategi Keamanan Informasi dalam Mendukung Transformasi Digital di DJBC melalui Perspektif Digital Leadership. Nah, jadi untuk presentasi ini saya akan membahas bagaimana keamanan informasi dan dapat diterapkan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan DJBC, serta bagaimana konsep digital leadership dapat memperkuat penerapannya. Jadi fokus utama saya adalah melihat keamanan informasi bukan hanya sebagai tanggung jawab bidang teknologi informasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama seluruh organisasi. Nah, untuk transformasi digital di sini telah membuat proses kerja di DJBC itu semakin bergantung pada sistem dan infrastruktur digital. Digitalisasi memberikan manfaat yang besar terutama dari sisi efisiensi, integrasi, pelayanan, dan juga pengawasan. Namun semakin besar ketergantungan terhadap sistem digital, semakin besar pula resiko yang harus dikelola. Nah, data dan informasi kedinasan pada akhirnya menjadi salah satu aset penting organisasi, karena itu semakin luas ekosistem digital yang digunakan, semakin besar pula urgensi untuk memastikan informasi tersebut tetap aman. Dalam proses bisnis DJBC terdapat berbagai sistem dan aplikasi yang mendukung kegiatan operasional, kegiatan pelayanan, dan juga kegiatan pengawasan. Jadi selain itu terjadi pertukaran data dengan berbagai pihak, baik antar unit maupun dengan kementerian, lembaga, dan entitas lainnya. Jadi kondisi tersebut membuat informasi yang dikelola menjadi memiliki nih tingkat kepentingan dan sensitivitas yang berbeda-beda. Jadi apabila informasi strategis atau dokumen kedinasan tidak terlindungi dengan baik, dampaknya tidak hanya terhadap organisasi, tetapi juga dapat mempengaruhi pelayanan, reputasi, dan juga kepercayaan publik. Jadi karena itu dibutuhkan perlindungan informasi yang sesuai dengan tingkat risikonya. Dari kondisi tersebut terdapat beberapa resiko nih untuk menjadi perhatian. Yang pertama adalah human error, yang kedua terdapat phishing dan social engineering, lalu ada kebocoran informasi, yang menurut saya eh, penyalahgunaan akun, akses tidak sah, serta gangguan terhadap ketersediaan sistem. Jadi menurut saya poin pentingnya adalah bahwa tidak semua ancaman berasal dari teknologi. Faktor manusia justru menjadi bagian penting dalam rantai keamanan informasi. Nah, untuk pengelolaan risiko tersebut, keamanan informasi dapat dilihat melalui tiga prinsip utama, yaitu CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidentiality ini berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Nah, integrity memastikan informasi tetap utuh dan tidak diubah secara sah, dan sedangkan availability memastikan sistem dan informasi dapat digunakan ketika memang dibutuhkan. Nah, ketiga prinsip tadi itu kemudian diperkuat melalui autentikasi, pengendalian akses, dan juga akuntabilitas sehingga setiap akses terhadap informasi dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan tentunya tidak berdiri sendiri. Jadi memiliki landasan regulasi dan kebijakan. Nah, dalam konteks DJBC sendiri dan Kementerian Keuangan, keamanan informasi perlu selaras dengan penyelenggaraan SPBE, kebijakan Kementerian Keuangan, klasifikasi data, serta ketentuan hukum dan operasional yang berlaku. Nah, artinya di sini keamanan informasi bukan hanya persoalan teknis, tapi juga bagian dari tata kelola organisasi. Nah, disinilah konsep digital leadership awareness menjadi penting. Jadi paradigma lama itu cenderung melihat keamanan informasi sebagai urusan khusus departemen atau unit IT.
Sedangkan paradigma baru melihat keamanan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh organisasi. Jadi digital leadership bukan hanya tentang kemampuan seseorang memimpin menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kepemimpinan mampu membentuk budaya kerja yang sadar terhadap resiko keamanan informasi. Nah, berdasarkan analisis tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Jadi yang pertama itu kita dapat meningkatkan security awareness. Selanjutnya kita dapat memperkuat keamanan. Dan ketiga, kita dapat menyediakan prosedur pelaporan insiden yang jelas agar setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditangani. Keempat, melakukan manajemen risiko dan evaluasi keamanan serta berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu keteladanan kepemimpinan. Karena budaya keamanan akan lebih mudah terbentuk apabila pemimpin memberikan contoh dalam menerapkan disiplin keamanan informasi. Jika seluruh pembahasan tadi kita rangkai, maka terdapat sebuah hubungan yang jelas. Transformasi digital yang menciptakan ketergantungan terhadap teknologi, ketergantungan tersebut menciptakan resiko tersebut membutuhkan cyber security yang kuat, namun teknologi dan sistem keamanan saja belum cukup. Dibutuhkan digital leadership awareness untuk membangun perilaku dan budaya keamanan informasi. Karena itu beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan pembelajaran digital leadership, memasukkan kepatuhan keamanan informasi sebagai bagian dari indikator kinerja, serta melakukan simulasi insiden siber secara berkala. Sebagai kesimpulan, transformasi digital memberikan banyak sekali manfaat bagi DJBC, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan informasi. Keamanan yang efektif membutuhkan tiga komponen yang saling mendukung, yaitu teknologi dan sistem, SDM yang memiliki security awareness, dan juga yang ketiga, digital leadership dan mindset yang tepat. Jadi keamanan informasi tidak cukup hanya dengan membangun sistem yang canggih. Sistem yang aman membutuhkan manusia yang sadar akan resiko dan manusia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun budaya keamanan. Nah, dengan demikian, digital leadership dapat menjadi jembatan nih antara kebijakan informasi dengan penerapannya dalam budaya kerja sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.